Halo teman, jika sudah galbay jangan pernah lakukan 4 hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Semoga sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya dan bisa dapat pertolongan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang jika teman-teman sudah galbay jangan pernah lakukan 4 hal ini. Ini penting buat teman-teman yang sudah galbay agar lebih paham dan lebih aman ke depannya untuk yang namanya melakukan galbay seperti itu, teman. Jadi mohon simak video sampai habis. Nah, yang pertama yang tidak boleh teman-teman lakukan jika sudah galbay adalah hutang untuk bayar hutang. Ini bisa dilakukan di pinjaman online ataupun dipinjam di teman. Nah, jangan pernah melakukan ini ya, teman. Kenapa? Karena kalau kita sudah hutang untuk bayar hutang, artinya hutang kita bisa terus menumpuk ya, teman. Kita tidak akan sadar tentang masalah ini, dan kita sadarnya pada saat hutang kita sudah mulai menggunung dan kita akan stres sendiri, akan frustasi sendiri menghadapi ini. Kita tidak akan pernah bisa membayar atau tidak akan pernah bisa lepas dari lingkaran setan ini. Jadi kalau sudah punya hutang dan teman-teman nggak punya kemampuan bayar, ya sudah digalbaikan saja. Jangan pernah hutang untuk bayar hutang. Ini wajib teman-teman praktekkan ya, teman. Kalau sudah gimana bang? Ya sudah, stop saja. Jangan menambah hutang lagi, teman-teman akan lebih pusing ke depannya untuk melunasi tagihan. Nah, untuk yang kedua, kalau teman-teman sudah yang namanya galbay, itu tidak boleh pesimis tentang hal pembayaran. Nah, ini wajib teman-teman tahu ya, teman, karena yang namanya pesimis ini sangat berbahaya sekali. Kita akan tidak bisa melunasi tagihan kalau kita sudah pesimis dari awal. Nah, mindset yang teman-teman harus bangun adalah kalau kita sudah galbay, ya sudah, sekarang nggak apa-apa, tapi 5 tahun 6 tahun kalau kita punya uang dan sukses akan melunasi tagihan. Jangan pernah pesimis duluan. Waduh, hutang saya 10 juta tidak akan pernah bisa saya lunasi. Jangan pernah seperti itu ya, teman. Nah, kata-kata yang keluar dan kata-kata yang ada dalam diri kita itu dibaca oleh alam dan Tuhan. Jadi jangan pernah sampai melakukan ini. Kalau ini sudah diaminkan oleh Tuhan dan alam, kita tidak akan pernah bisa melunasi tagihan. Jadi wajib hukumnya teman-teman tanamkan di mindset teman-teman, jangan pernah pesimis tentang masalah ini. Yakinlah kita akan bisa melunasi semua tagihan kita. Jadi jangan pernah jadikan ini sebagai beban hidup dan jadikan ini motivasi untuk bekerja lebih keras. Yang kedua. Untuk yang ketiga, jangan pernah merasa tertekan dan kepikiran terus. Nah, ini buat teman-teman yang selalu overthinking ya, teman. Jadi misalnya kita punya utang 1 juta, kita memikirkannya terlalu dalam. Kita lebih fokus pada memikirkan ini cara melunasinya, padahal kita nggak punya uang sedikit pun untuk membayar. Ini jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau teman-teman berpikir seperti ini akan menggerogoti hidup teman-teman, menggerogoti mental teman-teman, menggerogoti hidup teman-teman. Jadi akan menjadi murung, akan menjadi kecewa, akan menjadi frustasi dengan hidup teman-teman. Teman-teman akan menyalahkan diri teman-teman sendiri sampai masalah ini. Jadi jangan pernah seperti itu. Teman-teman harus lebih positive thinking, lebih memikirkan bagaimana cara melunasinya ke depan. Jadi teorinya harus dibalik ya, teman-teman. Jadikan ini sebagai motivasi hidup untuk bekerja lebih keras. Jadi stop bayar tagihan, stop memikirkan ini terlalu dalam, fokus untuk kembangkan bakat diri teman-teman. Jangan fokus melunasi jika teman-teman nggak punya uang. Ya sudah, stop galbay sekarang juga. Ini banyak sekali saya bikin karena banyak sekali orang yang mindsetnya salah tentang masalah ini. Dia menghalalkan segala cara untuk melunasi tagihan padahal dia tidak punya uang sepeser pun. Ini akan menjadikan kita bodoh ya, teman. Misalnya kita coba untuk mencuri barang orang lain atau bagaimana hal yang bisa kita lakukan untuk melunasi tagihan, itu tidak boleh dilakukan. Kalau nggak punya uang sudah galbaikan saja, nggak apa-apa. Itu tidak akan mengganggu apapun dalam hidup kita. Jangan pernah berpikir seperti itu ya, teman. Nah, untuk yang terakhir adalah hilangkan rasa malas jika sudah galbay. Nah, ini sangat penting sekali. Kalau kita sudah galbay, ya sudah, jangan berpikir kalau akan lunas sendiri akan ada pemutihan. Pemutihan itu memang ada, tapi itu tidak menyeluruh. Pinjaman online yang kecil saja, untuk pinjaman online yang besar tidak akan mungkin kena pemutihan pinjaman online. Nah, teman-teman harus tidak boleh malas, tapi lebih semangat dalam hidup, lebih memotivasi diri, cari lubang pendapatan lain. Ini wajib saya tekankan ya, teman, karena inti dari pinjaman online galbay itu kita tidak punya kemampuan finansial yang bagus. Ini harus teman-teman tanamkan di mindset teman-teman. Jadi kalau umpamanya pendapatan teman-teman sekarang masih sedikit, itu yang harus teman-teman lakukan adalah meningkatkan pendapatan teman-teman apapun caranya.
Misalnya teman-teman kembangkan bakat diri teman di sales ataupun dijual pelan di pinggir jalan, buat web seperti saya, buat konten YouTube, Instagram, TikTok, affiliate, banyak sekali hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menambah pundi-pundi uang. Jadi inti dari video ini, teman-teman harus tahu value teman-teman ada di mana, dan itu harus teman-teman kejar. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari atau meningkatkan pendapatan teman, dan ujung-ujungnya bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman. Jadi ini wajib teman-teman langsung praktekkan dan jangan pernah berhenti melakukan ini. Jika sampai gagal ya nggak apa-apa, teman-teman coba lagi. Gagal nggak apa-apa, teman-teman coba lagi sampai ketemu yang namanya pendapatan yang besar, dan nanti akan bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.